Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, kita telah masuk kepada pertemuan kedua di tema beriman pada hari akhir. Baiklah, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini, bahwasanya setelah pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan proses kejadian kiamat kubra dengan benar, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar, berperilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asyid Al-Ghifari, berkata Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Terdapat di Al-Jami'us Sahih. Baiklah anak sekalian, berdasarkan hadis tersebut, maka dapat diklasifikasi mengenai tanda-tanda kiamat. Yang pertama yaitu benturan besar yang mengakibatkan kegelapan karena kabut. Benturan besar ini adalah benturan antara bumi dengan sebuah asteroid yang membentuk permukaan bumi sehingga menciptakan sebuah debu kosmik yang sangat pekat. Yang kemudian kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, turunnya Isa bin Maryam. Yang kelima, munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Keenam, keluarnya binatang melata atau dabbah. Ketujuh, munculnya kabut tipis atau dukhan. Kedelapan, terjadinya 3 gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kesembilan, terbitnya matahari dari barat. Dan ke-10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Nah, setelah kita ketahui mengenai tanda-tanda kiamat, maka proses terjadinya kiamat atau hari di mana kiamat tersebut terjadi. Kiamat kubra atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia menjadi porak-poranda, menjadi rusak dan hancur. Semua kehidupan manusia di muka bumi ini akan musnah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenturkan semua yang namanya planet-planet. Matahari bumi kemudian tertarik ke arah matahari, kemudian membentur ke matahari. Demikian juga dengan bulan dan planet-planet yang lainnya. Itulah suasana yang begitu dahsyat yang tidak dapat dibuat sebagai sebuah prototipenya, karena memang kejadian tersebut sangat luar biasa. Dan apabila itu sudah dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya.
kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal kahmil manfus. Yang artinya pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Kiamat kubra memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubra digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil ini meniup sangkakala dengan 2 kali. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan dalam dunia. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-87. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan nafkhatu as-saqi. Nafkhatu as-saqi yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, yang artinya, dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nah, ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, maka hancurlah kehidupan ini, hancurlah seluruh kehidupan yang ada di dunia. Semua manusia pun kemudian mati semuanya. Lantas kemanakah gitu? Maka kita masuk kepada runtutan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat, yaitu adalah alam barzakh atau yaumul barzakh. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kemudian setelah itu manusia yang tadinya dimatikan berada di yaumul barzakh, ada di alam barzakh, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan yaumul ba'ts, merupakan hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, la raiba fiha, tak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sungguh Allah yab'atsu, membangkitkan, man fil qubur, semua orang yang berada di dalam kubur. Al-Hajj ayat ke-7. Setelah manusia dibangkitkan, maka masuklah kepada tahapan berikutnya, yaitu yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-47, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar.
dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Setelah dikumpulkan di yaumul mahsyar, setelah berkumpul semua, maka Allah Subhanahu wa taala mulai melakukan perhitungan terhadap seluruh amal perbuatan manusia yang disebut dengan yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Selanjutnya, yaumul hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil apapun perbuatan yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghisab, kemudian peristiwa apa lagi yang akan dialami oleh manusia, yakni Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan yaitu hari pertimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan dalam surganya. Namun apabila amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Setelah manusia dihisab, kemudian dimizan, dihisab, dihitung, ditimbang amal perbuatannya, maka tahapan yang terakhir adalah surga dan neraka. Apakah manusia masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah? Itu semua tergantung dari amalan yang dilakukannya pada saat di dunia. Tempat balasan bagi umat manusia, surga merupakan balasan bagi hamba Allah yang beriman dan saleh atau salihah serta mendapatkan ridhonya. Sedangkan neraka merupakan balasan bagi umat manusia yang selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengingkari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi sururin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, kemudian setelah kita mempelajari, kita mengetahui hal-hal yang terjadi pada saat hari akhir itu terjadi, kita dapat mengambil hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pada hari akhir, maka ia akan semakin beriman dan bertakwa pula kepada Allah. Keberimanan kepada Allah pasti akan berdampak pada keyakinan hari akhir, dan begitu pun sebaliknya. Allah lah yang menciptakan dan menentukan hari akhir, maka itu hanya kepada Allah kita meminta perlindungan saat terjadinya hari akhir agar dapat selamat menuju kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kedua adalah muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Surah Al-Anbiya yang ke-49. Kemudian hikmah berikutnya adalah menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-31 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Inilah
hakikatnya kita beriman pada hari akhir, yaitu untuk mempersiapkan diri kita faliqa'a rabbih ahada, untuk berjumpa dengan Allah yang telah menciptakan kita. Kita harus yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara, oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, inilah akhir dari materi kita dalam iman kepada hari akhir pada session kedua ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan dapat menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari kita dengan hal-hal yang baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.